Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, imam takmir yang kami muliakan, menyingkat waktu karena hanya 10 menit kami tidak ceramah. Panjenengan lihat di belakang 1929, nanti kita sudahi 1939. Hadirin rahimakumullah, ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana semua umat Islam, mau NU, mau Muhammadiyah, mau PKS, mau apapun, harus mengetahui itu dan lalu memeganginya, mengamalkannya. Jangan malah mengingkarinya atau menafikannya. Beberapa hadis itu ada kalanya kita sudah tahu dan mengamalkannya, alhamdulillah. Namun ada kalanya kita belum tahu dan belum mengamalkannya. Bagi yang sudah tahu mengamalkannya, semoga dengan sedikit ceramah ini, di samping panjenengan yakin juga mampu meyakinkan orang lain. Dan yang kemarin masih ragu menjadi yakin, yang kemarin masih ingkar menjadi tidak ingkar, sehingga semuanya patuh pada sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, nomor urut 5417. Kanan Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika an-nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubikhat thumma suni'a tharid wa subbatit talbinatu alaih thumma qala ya ma'syaran nisa qulna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Bahwa Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat musibah, keluarganya wafat. Banyak sekali kaum perempuan berdatangan berkumpul takziah. Lalu saat mayit sudah dimakamkan, mereka yang takziah pada pulang, kecuali tinggal sanak famili, tetangga dan teman-teman. Saat itu Aisyah menyuruh pembantunya masak talbinah dengan menu ada kurma direndam di susu lalu direbus, kemudian bikin bubur. Setelah matang, Aisyah pun menghidangkannya kepada tamu-tamu. Lalu Aisyah dawuh kepada tamu-tamu, silahkan dimakan. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbinah, hidangan di rumah duka, hidangan di rumah duka setelah mayit dikubur, itu bisa membuat tenang, lega hati orang yang kesusahan. Hadirin rahimakumullah, kalau selama ini kadang ada orang berceramah haram masak di rumah duka, itu tidak benar. Haram makan-makan di rumah duka, itu tidak benar. Ini hadis Bukhari, Siti Aisyah atas restu Kanjeng Nabi juga masak dan memberi hidangan di rumah duka. Perkara di Bulughul Maram, ada hadis riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang mengatakan, kunna na'uddul ijtima ila ahlil mayyit wa san'ata ta'am minan niyahah. Kami para sahabat menilai acara kumpul-kumpul makan-makan masak di rumah duka itu tradisi jahiliyah. Hadis itu ada di Bulughul Maram, riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Ahmad bin Hambal sendiri perawinya mengatakan hadzal hadis la aslalahu. Hadis ini enggak ada asal usulnya, enggak ada dasarnya, alias hadis palsu. Panjenengan bisa melihat keterangannya di syarahnya Bulughul Maram karangan Imam At-Tarifi juz 1 halaman 42. Berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2563, juga Sahih Muslim nomor 1672. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Ibu saya wafat. Kalau kami anak-anak bersedekah, mengadakan sedekahan, ganjarannya kami niatkan buat ibu yang wafat.
Apa ibu yang wafat dapat pahala? Menurut hadis Bukhari Muslim ini, Nabi menjawab, na'am, iya, ibumu dapat pahala. Dan itu dikuatkan lagi dengan beberapa hadis, antara lain riwayat Imam Tawus dalam kitab Ad-Dibaj juz 2 halaman 490, dalam kitab Al-Hawi juz 2 halaman 178 dengan sanad yang sahih. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Bahwa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati selama 7 hari akan mendapati ujian pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Maka guna meringankan ujian si mayit, keluarga mayit disunnahkan bersedekah makanan selama 7 hari yang niat pahalanya untuk yang mati. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang tadi riwayat Bukhari Muslim, hadis yang ini riwayat Imam Tawus, yang dua-duanya sahih. Barangkali masih ada 1-2 di antara kita yang berpendapat begitu itu bid'ah, begitu itu enggak ada dalilnya. Mohon mulai saat ini sudah kami beritahukan hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan na'am, ya, mayitnya dapat pahala. Mohon mulai malam ini kita harus merubah pikiran, merubah pendapat, mencabut pendapat yang keliru, kita sesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadirin rahimakumullah, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178, hadisnya sahih. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi faqra'uha 'inda mautakum. Barang siapa membaca surat Yasin niat karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh karenanya, supaya mayit-mayitmu juga diampuni dosanya, bahkan ya bacakan Yasin di dekatnya. Berikutnya hadis di Bulughul Maram halaman 107 dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, iqra'u ala mautakum Yasin. Juga hadis di Ar-Rasailus Salafiyah halaman 46 dinyatakan sahih oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin buat orang-orang yang sudah mati di antara kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat terbiasa kalau ada temannya mati, mereka mendatangi makamnya, dibacakan Quran, bukan hanya Yasin, dibacakan Al-Quran, seperti yang dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Quran. Bahwa para sahabat kalau ada temannya mati, maka mereka mendatangi makam temannya itu, bergantian mereka bacakan Al-Quran. Begitu juga disebut di Bulughul Maram riwayat Imam Abu Dawud, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrih. Nabi mendatangi proses pemakaman, selesai itu Nabi berdiri di dekat makam itu sambil Nabi dawuh, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Bacakan istighfar temanmu yang baru dikubur ini, dan mohonkan ampunan kepada temanmu, untuk temanmu. Mohonkan supaya Allah memantapkan hatinya, sebentar lagi dia ditanyai malaikat mungkar nakir. Hadirin hamakumullah, disebut dalam kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, terbit tahun 69 dan terbit tahun 73, terbit tahun 67, halaman 234 sampai 235. Idza faraghtum min dafni fad'u wastaghfiru lahu was'alu lahu tathbit. Jika kamu telah selesai ngubur mayit, kata Tarjih Muhammadiyah, maka jangan keburu pulang, doakan dulu si mayit, bacakan istighfar untuk si mayit, mohonkan keteguhan hati, dia akan menghadapi malaikat mungkar nakir. Lalu baris bawahnya Tarjih Muhammadiyah halaman 234-235 menyatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kamu ke kubur-kubur, karena ziarah itu mengingatkan kamu akan kematian, akan akhirat. Wastaqbilul qiblah, hadaplah kamu ke kiblat. Ini makam bapak kita, posisi kita di sebelah timurnya ngadep kiblat. Wastaqbilul qiblah, hadaplah ke kiblat, kata Muhammadiyah, kata Tarjih Muhammadiyah. Wastaghfiru lahu, bacakan istighfar si mayit. Wad'u lahu, doakan untuk si mayit. Was'alu lahumul afiyah, dan mohonkan keselamatan untuk para ahli kubur. Bahkan Tarjih Muhammadiyah berfatwa
perempuan Aisyah, nasihatul Aisyah atau muslimat NU boleh berziarah asal nggak sering-sering. Wala tukthiril mar'atu ziyaratal kubur. Janganlah perempuan sering-sering berziarah. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Bukhari meriwayatkan mayit akan mendapat pahala. Imam Bukhari meriwayatkan Aisyah masak memberi makan di rumah duka. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa kita dianjurkan bersedekah makanan. Imam Tawus meriwayatkan bersedekah makanan selama 7 hari. Mendoakan mayit, ziarah kubur tidak hanya diperintah atau dilegalkan di NU, sejatinya di Tarjih Muhammadiyah pun juga diperintahkan dan diajarkan. Barangkali ada manfaatnya, kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.